ini metanol, etanol, propanol, butanol ya, butanol 4 ya, Pro 3, E2, M1 ya. Dibakar, pasti oksigen itu dibakar, hasilnya H2O dan gas CO2 dan ada energi. Jadi ini yang dihitung ini entalpi pembakaran deret normal alkohol. Ini kalau pembentukan H2O, di sini ada energinya. Ya, CO2 juga ada energinya. Dan kalau hukum Hess tadi H2O dan CO2 jadikan satu, itulah jadilah tadi pembakaran dari normal alkohol, mengikuti hukum Hess. Cara kerjanya daripada lihat, nah, nih, jadi ya, ini di sini yang belum ada adalah termometer. Ini air, gelas piala diisi air, volumenya 100, nah 100 mili, nah isi air volumenya 100 mili, ya. Ini kaki 3. Nah di sini ini lampu spiritus itu diisi dengan tadi metanol. Nanti ada yang lain lagi. Ini ada 4. Jadi tidak bergantian, ada 4. Ada yang diisi metanol, etanol, propanol, butanol. Ada 4. Nah, kan kalau ada 4 kan berarti bisa dibagi 2 ini pekerjaannya. Bagi 2. Bisa 2 orang mengerjakan etanol dan metanol, ada 2 orang mengerjakan propanol dan butanol. Ini di sini kasih termometer. Ini 100 ditimbang ya. Nah, ini juga 100. Ini juga ditimbang, Bob. Kosong dan isi ditimbang. Ini bobot. Kosong dan isi ditimbang. Atas isi air, bawah isi alkohol. Termometernya di sini. Nah, kemudian nanti dinyalakan ini. Sumbunya dinyalakan, kemudian ini nanti terbakar. Nah kan kalau posisi seperti ini, apinya kurang dekat, maka di sini ini nanti diganjel, ada batu atau ada kotak kayu diganjel supaya apinya lebih dekat. Ya, suhu awal diukur sebelum dinyalakan, suhunya dicatat. Terus dinyalakan, ditunggu sampai suhunya naik 20 derajat Celcius. Suhunya naik 20 derajat Celcius. Nah, ditunggu 20 derajat Celcius, ketika dia naik ke 21, api di bawah dimatikan. Ketika suhunya naik di termometer menjadi ke arah 21, ini dimatikan. Terus ini nanti ditunggu dingin. Ditunggu dingin, ini juga ditunggu dingin. Ini yang setelah ditunggu dingin, yang di bawah ditimbang lagi. Ya. Sebelum pembakaran dan sudah pembakaran ditimbang lagi. Ingat ya. Oke. Kemudian, nah rumus yang digunakan ada di sini. Nah ini rumusnya. Kan ada bobot alkohol nih G dibagi BM alkohol. Delta H pembakaran untuk propanol bisa diisi dulu di sini. Makanya propanol itu sebagai standar. Delta H pembakaran propanol bisa dilihat di literatur berapa.
Kemudian W ini dengan propanol sebagai standar untuk mencari W. Delta T tadi 20, G air tadi ditimbang, CP air juga ada harganya. Ya, CP air. Kapasitas panas pada tekanan konstan untuk air. Ya, di bukunya juga ada, di buku nanti Ibu kasih ke Komti. Terus delta T di sini 20 lagi. Nah, dari propanol W-nya ini ketemu. W ini berikut selanjutnya dipakai untuk menghitung delta H untuk etanol, metanol, dan butanol. W dari propanol digunakan untuk menghitung ini delta H, metanol, etanol, butanol. Kan yang lain GBM ada, semua datanya ada. Kemudian dibuat terakhir nanti setelah dihitung, buat grafik. Nih, buat grafik entalpi pembakaran yang ke sumbu Y, BM alkohol sumbu X. Nah, untuk melihat memang linear tidak, makin besar BM, delta-nya makin besar, harusnya linear, biasanya tidak linear. Oke, ini sampai di sini mudah ya. Kalau dilihat gambar tadi, cara kerjanya mudah diingat ya. Sekarang ke sini. Nah, karena Ibu double sama praktikum di instrumen, jadi nanti balik lagi ke praktikum instrumen. Ini konduktometri, teorinya kalian sudah dapat. Ya, Ibu tidak menjelaskan lagi konduktivitas. Jadi kelarutan hasil kali kelarutan BaSO4. Ini masalahnya ada di cara menghitung hasil kali kelarutan BaSO4. Nah, rumus seperti rumus ini juga kemarin ketemu ada angka 1000, 1000-nya itu diperoleh dari mana? Ya, kan dari sini ya, ada mili menjadi liter. Kan ini ada molaritas. Jadi muncul angka 1000 ini. Ini kita lewatin lagi. Nanti kita tidak pakai ini, nggak pakai ini. Jadi L itu nanti sudah terbaca L, sudah terbaca di alat sebagai L, bukan tidak mencari ini lagi. Oke, sekarang cara kerja. Langsung ke sini. Di sini ada hot plate, ya. Hot plate berarti ada pemanasan. Di sini ada corong dan kertas saring, berarti ada penyaringan. Oke. Sekarang dari persamaan reaksi dulu. Nah, nih persamaan reaksinya kan BaSO4. BaSO4 itu dibuat dari Na2SO4 ditambah BaCl2. Ini kalau kalian meleng, biasanya mahasiswa kalau pas dijelasin jam segini pada ngantuk, meleng, tidak lihat sini. Jadi dibuat dulu BaSO4 itu dari Na2SO4 dan BaCl2, dibuat dulu ya. NaCl ini larutan garam dapur, ini sudah ada, Na2SO4 sudah ada, BaCl2-nya sudah ada. Yang tidak ada adalah BaSO4. Nah, ini rumusnya juga BaSO4 sama dengan, ini kan produk dikurang reaktan sama dengan 0. Konduktivitas molar produk dikurangi konduktivitas molar reaktan sama dengan 0. Jadi BaSO4 jenuh sama dengan konduktivitas BaSO4 jenuh Na2SO4 ditambah BaCl dikurangi 2 NaCl. Ini persamaannya ini ya. Ini kan
dicari semua ini nanti tidak langsung dari persamaan dari pembacaan. Nah, tadi Ibu bilang pembacaannya dapatnya L. Nah, ini L. Pembacaan dapat L. Ya. Semua zat tadi BA, NaCl, Na2SO4, BaCl2, dan air. Nah, ini ada L air. Dibaca semua. Ya. Dan BaSO4 berupa padatan. Dibaca semua pakai alat konduktometer. Dibaca sebagai LS. Nah, yang dicari L-ion. Nah, L-ion. Sama dengan LS senyawa dikurangi L air. Jadi makanya air dibaca juga. Nanti ini tiap ion dihitung. Nah, tadi kan ada NaCl, ada BaCl2, ada Na2SO4, dan BaSO4. Tadi kan ada di sini nih. Nah, ini kan ada ini. Dihitung masing-masing pakai rumus ini. L-ion dari sini. Ini diperoleh dari pembacaan konduktometer. Nah, ini konsentrasi larutannya C. Ya. Oke, ini nanti dapat tiap ion dipakai untuk menghitung rumus ini. Nah, ini masukkan ke sini. Dapat BaS4 jenuh, masuk ke sini. L-ion BaSO4 itu diperoleh dari rumus yang di sini. Ini L-ion BaSO4. Nah, lambda konduktivitas BaSO4. Nah, ini L-ion BaSO4. Oh, ini di sini, masih di atas ini. L-ion BaSO4. Dari situ, taruh di sini. Jadinya miligram larutan. Tapi ini belum. Baru satuannya gram mol per liter ini baru X bagi 2 dulu menjadi miligram. Jadi miligram mol ya, bagi 2 jadi gram mol. Barulah itu konsentrasi Ba plus dan SO4 min. Ya, SO4 plus dan min dikalikan, nah ini sama dengan ini kuadrat, ketemulah KSP BaSO4. Nah, ya kan? Nah, ini. Tadi kan BaSO4-nya dibuat dulu nih. 10 mili Na2SO4 dan 5 mili BaSO4. 16 piala dipanaskan, maka ada hot plate nih. Panaskan selama 15 menit 70 derajat Celcius. Untuk mengeluarkan klorin Cl2. Terus terbentuk endapan disaring di sini. Nah, ini 70 derajat tadi terbentuk endapan. 15 menit taruh di sini disaring. Yang di bawah ini dibuang, yang di atas ini yang dipakai yang endapan BaSO4. Ini diambil, masukkan ke gelas piala yang lain, isinya 50 mili air aquades. Ini isi endapan BaSO4, endapan putih, diambil dengan saringannya, masukkan ke gelas piala yang lain. Yang ini tadi udah dibuang ya, airnya dibuang. Cari yang bersih, masukkan ke gelas piala, diisi 50 mili air. Nah, itu yang dibaca konduktivitasnya. Nah, ini juga sebelum dibaca, supaya yakin klorinnya hilang, dicuci dengan air hangat nih. Diguyur dengan air hangat 3 kali, supaya klorinnya hilang. Jadi tidak terbaca, tidak mengganggu pembacaan konduktivitas. Nah, setelah itu, nah udah yang lain ini kan dicuci, ya sudah. Ini nggak perlu
menguji klorin dengan HNO2 4N, nggak perlu dengan air hangat aja. Udah yang lain dibaca. Oh ini KCl 0,2N untuk mengkalibrasi alat konvektometer. Tapi ini alatnya yang kita pakai nanti tidak terbaca seperti ini, sebab alatnya berbeda. Ya, intinya dikalibrasi dulu, terbacanya berapa ya sudah, itu adalah hasil kalibrasi. Sebab terbaca 1292 ini alatnya bukan yang itu, jadi tiap alat beda merek, beda spesifikasi ini pembacaan kalibrasi. Ya, terus dibaca kontennya. Oke. Ya, ini juga termasuk praktikum yang cepat. Ya, termasuk praktikum yang cepat. Baca selesai langsung bisa dihitung, langsung selesai, bisa langsung dibahas, besok paginya bisa dikumpulkan. Oke. Ibu tadi menjelaskannya udah pelan-pelan ya, mudah-mudahan kalian menyimak dan memperhatikan tadi urutannya kemana. Nanti kalau ada bukunya tinggal dibaca ulang. Oke, saya sudah selesai. Silakan Bu Reka, saya mau ke lab